Kembali lagi bersama dengan kami di sini podcast yang ngajakin teman-teman semua untuk bisa ngobrol sama entrepreneur-entrepreneur muda yang inspiratif. Dan hari ini kita kehadiran seorang wanita. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Teh Ghea Anissa. Halo, Teteh. Selamat datang di sini dan hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol sama Teteh. Yang sebetulnya kalau misalkan teman-teman belakangan ini kalau lagi buka sosial media khususnya orang Bandung, Teh Ghea ini lagi jadi pusat Jangan gitu. perhatian banyak orang. Jadi kalau mau cari referensi buat hidup, referensi buat jalan-jalan di Bandung gitu ya. Sekarang lihat sosial medianya Teh Ghea. Tapi Teh Ghea ini aslinya adalah seorang entrepreneur dan sudah berjalan ini lebih dari 10. 2 digit tahun begitu ya. Jadi kalau orang mungkin 1-2 tahun enggak, ini udah lebih dari 10 tahun. Apa kabar Teh Ghea? Baik, Bang Ibam, baru ketemu kemarin. Selewat-selewat, tapi hari ini kita akan ngobrol panjang ya Teh ya, ingin ngulik tentang siapa Teh Ghea. Teh Ghea kalau misalkan boleh tahu supaya akhirnya teman-teman juga nanti bisa langsung nge-search. Bisnisnya apa aja sekarang Teh? Kalau dibilang siapa tuh sebenarnya apa ya? Aku mungkin ngejalanin beberapa usaha di Bandung, tapi mostly emang F&B. Ada bikin event juga. Mungkin kalau ada yang tahu Roti Kembang, Giga, Nona Kim, atau pernah datang ke Pasar Guyuk. Itu buat anakku juga sama teman-teman. Gitu. Oke, jadi sebetulnya Teh Ghea ini dalam perjalanan bisnisnya sekarang ini sudah punya beberapa usaha. Iya. Nah, yang sebetulnya kalau misalkan teman-teman pengen tahu, 10 tahun perjalanan ini kan pastinya ada naik turun, ada perjalanan hidup sampai akhirnya bisa punya banyak usaha Teh. Iya. Nah, kalau boleh tahu kita kenalan dulu, kita track back dulu jauh ke belakang. Teh Ghea ini asli mana? Orang Bandung atau enggak? Gitu ya. Tapi sekarang kan di Bandung begitu ya. Terus kemudian sekolahnya di mana? Sampai kemudian kenapa akhirnya bisa berbisnis? Oke, jadi aku tuh lahir di Bandung, Mang. Terus pindah ke Jakarta umur 6 tahun, pas kelas 1-2 SD gitu. Di Jakarta, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai kerja. Jakarta? Di Jakarta semuanya. Terus pas S2 aku ke Bandung, karena aku lanjut sekolah di MBA ITB. Nah, lanjut sekolah di MBA ITB, ketemu jodoh juga. Nggak lama dari situ, jadi udah stay di Bandung. Jodohnya? Enggak, di luaran. Di Bandung, tapi dikenalin sama temen yang di kelas. Temennya teman sekelasku gitu. Terus ya udah jadinya stay di Bandung sampai sekarang. Pertama kali berbisnis itu tahun berapa? Dan kalau misalkan ditanya ada latar belakang bisnis di keluarga, ada atau enggak? Iya, jadi lucunya emang orang tua tuh, ayah, ibuku tuh semua entrepreneur kebetulan. Jadi nggak ada contoh di kepalaku selain yang kayak nggak ada contoh di kepalaku tuh yang kerja kantoran tuh nggak ada. Yang aku lihat sehari-hari ya mereka selalu hustle, mikirin jualan segala macam, bekerja dari luar kantor, itu yang jadi contohku. Dan dari dulu tuh dari kan zaman kecil kita ada buku kenangan tuh, kan suka ada cita-cita, tulisannya emang pengusaha. Oke, kalau boleh tahu dulu orang tua tuh usahanya apa? Kalau ayahku tuh lebih ke apotek. Dia ada apotek, terus ada properti juga, sempat buka salon gitu-gitu. Oh, banyak ya? Tapi mungkin kalau misalkan secara jenis bisnis memang bisnis konvensional di era itu? Iya, di era itu. Kalau ibuku, dia lebih ke art and craft and fashion. Sampai sekarang dia masih jual tas juga. Jualan tas? Iya. Oke. Nah, terus kalau misalkan ditanya dari dulu cita-citanya pengusaha itu karena apa? Apakah karena memang melihat orang tua memang sukses dan bagus dan akhirnya ya udah aku pengen jadi entrepreneur juga atau gimana sebetulnya? Karena bener, kayaknya satu karena ngeliat orang tua, dua karena mengidolakan orang tua juga. Nggak tahu kenapa kayak aku merasa orang tua aku keren aja gitu. Jadi aku terinspirasi dari mereka dan nggak punya contoh yang lain juga sih selain itu. Dulu juga kan nggak ada internet atau kayak kita nggak bisa tiba-tiba punya cita-cita yang kita jarang lihat. Kayaknya bener-bener karena mereka sih. Oke, jadi dari awal sudah ngelihat, terus dari SMP juga sudah doing something yang hubungannya sama entrepreneurship. Iya. Jadi ini mungkin secara generasi kita generasinya agak mirip-mirip. Di era itu mungkin entrepreneur nggak begitu banyak dan begitu akhirnya kita ngelihat ada orang jadi entrepreneur tuh kayak wah keren nih gitu ya. Karena di eranya kami mungkin orang-orang tua kami banyaknya kerja formal gitu ya. Jadi kalau ngelihat orang tua yang entrepreneur pasti terpatri. Karena saya pun ngelihat orang tua saya begitu. Ya. Bapak saya entrepreneur dan saya SMP udah nyewa-nyewain komik ya. Iya kan? Jadi udah ngerasain bahwa pengen kayak gitu juga. Iya kan? Gitu. Dan referensi kita tuh dulu ya orang tua kita nggak sih nggak lihat dari mana-mana. Betul. Balik lagi, kuliah dulu di mana, jurusan apa? S1-nya tuh di LSPR,
ambil marketing communication. Oke. Untuk kuliah S1-nya marketing communication, S2-nya di MBA ITB jurusan Creative and Cultural Entrepreneurship. Oke, pertanyaan dulu. Ngambil LSPR dulu, itu karena memang pengen usaha atau karena memang senang dunia marketing? Karena aku anak tunggal dan gak Oke. boleh kemana-mana. Gak boleh di UGM, gak boleh di UI, gak boleh ngekos. Harus di pusat dekat. kota, dekat ibu. Oke, dan itu yang memang dekat. Iya. dan- Jurusannya kenapa pilihnya itu? Kan Markom. dari sekian banyak jurusan ada jurusan yang Oke. bisa dipilih. Nah ini, orang tua aku tuh bener-bener kayak membebaskan gitu ya mau jurusan apa. Tapi nggak tahu kenapa aku punya pikiran dulu tuh marketing, communication, dan di bisnis tuh kayak marketing dan komunikasi tuh jadi kayak kunci utama. Jadi kayak itu jurusan yang pas sih untuk menunjang cita-citaku yang dari kecil itu. Oke. Dan di saat kuliah berbisnis juga atau enggak? Berbisnis, ada dulu kalau di Jakarta mungkin orang tahu ada namanya ITC Cempaka Mas. Oke. Aku tuh sempat buka toko gitu, dibukain sama mama, dimodalin, terus jualan tas-tas handmade, sepatu lukis. Oke. Gitu-gitu. Sepatu lukis. Jadi zaman dulu memang ada sempat hits sepatu Iya lukis. kan, sepatu Saya juga lukis. pernah jualan sepatu lukis di Yes. Kaskus, begitu ya. Sempat masuk Trans TV, Oke. saat itu masih zaman kuliah. sih. Umur berapa berarti waktu itu? 18, 19. Oke. Kenapa akhirnya dulu dari SMP sudah nyobain jadi entrepreneur? Iya. SMA juga jadi entrepreneur? Ya, nggak jadi entrepreneur lah, dagang-dagang. nyobain dagang-dagang. Dagang-dagang di Kuliah kelas. juga nyobain. Iya. Tapi kemudian akhirnya tadi kalau kita dengar ceritanya Kerja. dulu. Kenapa akhirnya memilih kerja? Kan orang tua juga udah jadi entrepreneur. Apakah memang itu keputusan sadar Iya. ya udah coba kerja dulu? Iya. Atau misalkan gimana? Oke, itu keputusan sadar. Karena satu ya pasti syarat kuliah kan harus magang. Dulu aku magang di MAP, Mitra Adi Perkasa, Oke. yang menaungi Zara and Friends itulah. Terus setelah itu kerja dulu ada namanya Groupon, Oke. yang daily deals yang Ya. suka ada voucher-voucher Betul. murah. Berapa tahun aku di situ. Terus abis itu kerja lagi di Gojek. Gojek awal banget, masih interviewnya juga sama Pak Nadiem sendiri. Oh, awal-awal. Iya, awal-awal. Karena satu, aku orang tua aku entrepreneur, mereka mungkin ada uang, tapi aku nggak pengen pakai uang mereka. Oke. Jadi beneran usahanya tuh ya untuk mencari modal kerja juga dan sekaligus modal pengetahuan karena nggak tahu kenapa juga ya, apa lebih cepat dewasa dari umur ya. Aku bisa punya pikiran kayaknya emang kalau mau usaha harus kerja dulu biar tahu workflow dan Biar tahu lain-lain. sistem, biar tahu seperti apa dunia bekerja. Dan satu lagi ya itu sih untuk Oke. nabung. Karena waktu dulu jujur kerja di Gojek itu lumayan penghasilannya bisa loh buat nabung. Jadi Oke. modal usaha. Apa yang akhirnya dulu dilakukan selama akhirnya bekerja? Apakah memang sudah punya misi, aku mau belajar A, B, C, D, E sebelum akhirnya nanti aku jadi entrepreneur atau gimana Teh? Nggak ada misi tertentu, tapi yang pasti untuk belajar. Apalagi kenapa milih di startup, karena dulu aku ingat Gojek yang dulu ini bukan Gojek hari ini ya, bener-bener kayak masih build from scratch. Disuruh set up kantor. Oke. Jadi Jadi salah satu orang Gojek pertama di Bandung. untuk ngurusin GoFood. Oke. GoFood Bandung gimana caranya bisa launch di Bandung dengan smooth. Ya dari situ jadi banyak belajar. Di situ pun bekerjanya jadi rasanya bukan bekerja tapi kayak membangun sesuatu. Oke. Dan itu jadi modal yang cukup banget sampai hari ini untuk bisa ya gimana caranya bisa problem solving dan lain-lain karena kerja di situ. Oke. Apa yang akhirnya menjadi trigger setelah bekerja? Ya udah aku jadi entrepreneur deh. Nah, karena balik lagi ke dalam misi utamanya lagi. Waktu kecil kan emang pengennya jadi entrepreneur. Setelah dirasa modal pengetahuannya cukup, sudah punya pengalaman kerja yang cukup, sudah punya modal yang dikumpulkan, akhirnya oke, kita kembali ke cita-cita awal. Dan waktu itu trigger utamanya sih sebenarnya karena punya anak. Karena dulu kan di startup tuh lumayan ya lemburnya tuh. Ya, Gitu bener-bener. luar biasa padat. Saya kalau Luar biasa misalkan ngobrol padat. sama anak-anak startup Ya. tuh kayak mungkin bahasanya, ini bahasa saya dalam perspektif saya. Iya. Kayak nggak punya kehidupan lain karena harus bekerja terus. Saya yang bilang ya. Betul. Kira-kira kayak gitu. Dan terakhir pun ya udah aku masih hamil besar pun masih kerja. Terus setelah itu kayaknya kalau punya anak gak bisa deh. Kalau misalnya sambil kerja, apalagi dengan pace yang tinggi banget kayak di startup. Akhirnya yuk kembali ke tujuan awal untuk jadi entrepreneur. Jadi aku resign dan udah fokus usaha. Bisnis pertama yang akhirnya dijalankan itu setelah berapa lama resign? Setelah kalau untuk F&B itu aku inget yang benar-benar nge-build brand sendiri itu 2019. Ada namanya Tiasa Plant Based. Oke. Sebelum Tiasa aku berpartner dulu. Nah ini belajar lagi dengan punya kemitraan. Kalau yang tahu Ayam Madu Si Bangkong. Oh, tahu. Iya, dulu aku ada kemitraan itu. Oke. Satu di Cibabat, terus ada kemitraan juga sama Martabak Mertua di Cimahi masih ada sampai sekarang.
Dan di situ juga aku banyak belajar juga tuh, baru memutuskan berani bikin brand sendiri di tahun 2019. Sampai sekarang bikin brand yang lain gitu. Izin bertanya, resign itu tahun berapa? 2017. Oke, berarti ada 2 tahun fase kayak belajar berpartner dulu sambil akhirnya mempelajari bisnis yang real seperti apa. Iya. Karena dulu sebelumnya mungkin di Gojek ngurusin GoFood hanya melihat dari sisi aplikasi ya, ini ada jualan ini bagus nih, Iya, jualan ini bagus nih. benar, Tapi belum nyemplung. Benar. Oh iya, dari situ juga benar sih. Jadi tahu, oh seru ya ternyata dunia kuliner tuh, oh ini tuh yang laku, oh ini tuh yang, ya, itu menarik banget, insight menarik. Oke, abis itu belajar berpartner dan baru berbisnis. Iya. Boleh nggak diceritain dulu? Sebetulnya sebelum akhirnya benar-benar memutuskan saya berbisnis sendiri deh. Kan pasti ada fase ngerasa kayak, bisa nggak ya? Oke. Ini kayaknya harus belajar ini dulu, saya harus masih ini dulu. Nah, fase itu tuh ada nggak dalam kehidupan Gia? Ya saat itu kan sudah cukup percaya diri, dan waktu itu ini agak sedih sih. 2019 tuh ayahku stroke, penyumbatan karena makanan dan lifestyle rokok dan lain-lain lah. Terus akhirnya kok bisa ya gara-gara makanan orang jadi sakit segininya. Akhirnya aku pengen kalau punya usaha makanan lagi yang ada nilai-nilai sehatnya lah. Oke. Dari situ bikin Tiasa Plant Based yang mana itu cukup sehat lah, yang kayak nggak ada dagingan, vegan friendly, nggak pakai ini, nggak pakai itu, minyak yang baik, pokoknya segala hal yang harapannya kalau orang makan bisa sehat, bisa nggak sakit, kira-kira kayak gitu, Wang. Dari tahun 2019 itu, triggernya itu sih. Banyak orang yang akhirnya berbisnis itu kan berpikirnya panjang ya. Kayak misalkan contoh, belum ada modal, belum ada pengalaman, belum kebayang harus bikin sistem kayak gimana. Dan seringkali orang tuh main nyemplung aja gitu untuk akhirnya berbisnis. Gia ini kan kalau tadi kita amati dari awal sampai dengan akhirnya pertama kali berbisnis itu benar-benar mempelajari banyak hal dulu di berbagai macam tempat. Hal apa yang menurut Gia akhirnya sadari sebelum akhirnya benar berbisnis itu yang jadi core? Apakah memang udah ngerti supply chain-nya dulu, udah ngerti sistemnya dulu, atau misalkan ya karena emang punya modal dan punya teman yang bisa jadi partner aja akhirnya mulai gimana Gia? Kayaknya itu kombinasi dari semuanya deh. Dengan sekolah di MBA ITB juga pastinya kita tahu basic-basic hal-hal yang diperlukan, yang setidaknya ilmunya kita tahu deh. Oh finance tuh gini, oh marketing tuh gini, oh operation tuh gini, segala macam disatuin sama pengalaman realnya gitu dengan berpartner dan lain-lain, itu bisa jadi fondasi yang cukup sih untuk bisa percaya diri melangkah. Kayak gue bisa nih bikin brand sendiri. Oke. Kira-kira kayak gitu. Dulu waktu memulai, kalau boleh tahu, modalnya apa aja teh? Modal duit kah? Atau modal apa? Banyak atau ya masih modal uang. Yang modal uang, kedua sebenarnya juga modal nekat-nekat dalam arti, tapi kan yang terukur ya. Ya terukur. Nekat yang terukur aku suka. Maksudnya pastilah kita bakal bikin kayak profit and loss projection-nya dulu kayak gitu, yang kira-kiranya masih terukur ya udah dijalani. Sambil itu baru deh diperbaiki dalam perjalanannya fix and improve. Karena sialnya mau udah sekolah dimanapun, pelajaran yang termahal tetap harus mengandung kerugian dan uang dulu juga sih. Menurutku. Jadi ya emang fix and improve sambil berjalan. Awal-awal berbisnis di Tiasa, apakah memang akhirnya ada challenge-nya? Apa aja teh? Waktu dulu Tiasa itu menarik sih, karena nggak lama buka dari itu pandemi. Dan mungkin banyak orang kayak waktu pandemi tuh ngerasa usahanya sangat sulit, tapi entah kenapa untukku saat itu Tiasa tuh aku malah bisa dibilang cukup baik, karena si tren makan sehatnya jadi meningkat banget. Karena orang-orang pengen stay fit, terhindar dari virus dan lain-lain. Bahkan dulu kita iseng-iseng gara-gara pandemi buka di Tokped. Pas lihat di Tokped, kok yang beli orang Jakarta semua. Oh, dari Bandung dikirim ke Jakarta. Loh kok bagus, di Jakarta semua ini. Kayak 95% yang beli dari Tokpednya Jakarta deh. Akhirnya kayaknya buka di Jakarta aja deh. Nah, abis itu Tiasa buka tuh di 2020 di Kemang, di Jakarta Selatan. Sampai tahun lalu, baru permanently close. Tapi aku merasa itu bukan salahku, karena emang plant-based trendnya di dunia juga udah turun. Dan aku nggak bisa maksain lagi, jadi sudah gitu ceritanya. Jadi itu Tiasa berapa tahun Teh Gia? Total ya dari 2019 sampai tutupnya kemarin 2025 akhir aja sih. 2025 akhir. Pelajaran apa yang akhirnya didapat dari Tiasa Plant Based ini? Kalau aku kayaknya gini sih, intinya
mungkin itu dulu pernah jadi lifestyle yang seru kayak pola diet yang banyak diminati, tapi mungkin ternyata itu adalah tren yang ternyata ada masanya, dan ya udah ketika masanya sudah berlalu ya jangan dipaksakan demi kesehatan mental dan keuangan usaha juga sih. Oke, apa rasanya nutup usaha Tega? Saya nangis sih di depan ruko. Ya, karena itu anak pertama ya. Oke. Dan sebenarnya ya, sebelum sampai memutuskan betul-betul tutup, itu bleedingnya udah berbulan-bulan. Kayak ruginya tuh banyak banget, setiap bulannya masih disayang-sayang. Yeah. Lalu aku ikut kompetisi DSC dan yang kemarin ya, yes, juaranya ya. salah satu juara. Dan itu tuh ngerubah banget mindsetku bahwa mungkin kita nggak harus attach itu lagi sama brand kita yang emang benar-benar udah nggak bisa. Jadi harus lebih realistis, jangan subjektif terus. Jadi dari beres DSC besoknya aku bilang Tutup. close. Oke. Ya, memang banyak orang yang di luar sana mungkin kalau udah bikin usaha, jadinya kan memang ngerasa itu adalah anaknya. Iya. Yang memang harus dijagain, disayang. Betul. Tapi ada beberapa orang yang kalau lagi ngobrol sama saya bilang bahwa yang namanya usaha itu kayak dunia Benar. mah digenggam aja di tangan. Jadi kalau misalkan ya udah saatnya untuk dilepas ya dilepas. Benar. Nah, tapi kan itu tadi ya berat ya Teh ya. Berat banget. Nah, kalau ada yang nanya Teh, misalkan ada orang nih di luar sana yang memang juga punya usaha, menyayangi usaha ini sesayang-sayangnya, tapi kondisinya ya mereka banyak hal yang ya boleh jadi mungkin seperti yang tadi Teteh bilang ya, banyak hal yang kurang dan akhirnya mungkin nggak making money lagi. Yep. Apa yang pengen Teteh sampaikan kepada teman-teman ini? Sudahlah, mari bersikap realistis. Apalagi kalau kita bukan sultan-sultan banget dan benar-benar nggak ada uang dingin yang untuk nalangin setiap bleeding setiap bulan itu, ya udah bersikap realistis aja. Karena kan kita pernah dengar setiap masa ada orangnya, setiap ya gitulah kurang lebih. Apa sih, Mang? Setiap orang ada masanya. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Ada orangnya. Mungkin itu juga sama untuk usaha-usaha kita yang apalagi mungkin yang basicnya tuh training ya. Oke. Kita lanjut ke setelah Tiasa. Kan tadi ada beberapa usaha yang memang sekarang sedang jalan. Roti Kembang, Giga, Nona Kim. Itu tahun berapa aja dibikinnya? Dan apa yang menjadi landasan membuat usaha-usaha ini? Oke, karena Tiasanya sudah mulai decline, tentunya kita harus mencari resiko baru, nggak deh? Oke. Membuka sesuatu yang baru untuk cari tetap challenge bisa baru lah ya, bertahan. begitu ya. Ya udah, jadi ya buka Giga itu di tahun kalau aku nggak salah 2024 gitu. Kok aku lupa Ya sekitar sih, itulah ya, 2023, 2024 anggaplah begitu. Ya gara-gara ada temen yang punya Little Contrast, dia bilang ada space nih lucu di Jalan Nanas, mau buka sesuatu nggak? Oke. Terus ya udah aku punya temen namanya Gia, terus Gi bikin yuk Gi gini konsepnya, dan sebenarnya tetap nilai sehatnya tuh ada. Kayak minyak yang kita pakai, noodle yang kita pakai. Mungkin kalau sekarang Giga sekarang kan ada di Jalan Ciliwung 14. Kalau nanti Mang Ibem ke sana tuh kayak mie-nya kita pakai mie organik, terus yang gluten free lah, yang jadi tetaplah ada nilai-nilai sehatnya tipis-tipis untuk bisa tetap dikonsumsi sama orang gitu. Setelah Giga tuh gimana Teh? Setelah Giga tuh Nona Kim. Waktu itu tuh nggak niat-niat banget bikin Nona Kim, tapi ada seseorang teman yang nawarin tempat. Ada tempat lucu nih di PKJB di Jalan Pahlawan, gini. Kayak seru nih segala macam. Terus kita lihat kayaknya masih bisa nih jadi sesuatu gitu. Terus bikin apa ya? Kebetulan aku punya teman orang yang punya usaha makanan Korea di Ciumbuluit, dan resepnya enak karena dia pernah kerja dan tinggal di Korea 7 tahun 9 tahun aku lupa. Joinan yuk. Bikin kamu supply bahan baku dan lain-lainnya, aku branding, marketing dan jualannya. Ya udah, jadilah bikin si Nona Kim. Tapi itu pun tetap sama. Meskipun ini tteokbokki dan lain-lain yang kesannya kayak cemilan, tapi aku push proteinnya harus tetap cukup. Kayak beneran tetap pakai telur yang bener, yang cage free eggs lah, yang lebih bernutrisi lah. Terus ingredientsnya juga yang bener-bener gitu. Kalau mozzarella ya mozzarella yang pure gitu, biar ya tetap bernutrisi meskipun itu snack. Setelah itu ada lagi tadi roti kembang. Roti kembang, oh iya. Jadi aku dan anakku Ben itu punya autoimun. Aku psoriasis, kalau si Ben tuh vitiligo ada namanya. Dan sebenarnya kita tuh harusnya ngurangin gluten, tetepungan segala macam. Dan si roti sourdough ini yang ada di roti kembang tuh cocok lah buat kami gitu. Jadi kayak lebih ke pengen bikin alternatif roti yang baik dan mudah dicerna,
untuk banyak orang gitu dari si roti kembang ini. Karena dia kan fermentasi alami, tanpa pengawet, tanpa pelembut gitu-gitu lah, Mang. Dan aku sadar diri juga, aku tuh punya konsep nama roti kembang, pengen rotinya kayak gini-gini tapi nggak bisa bikin roti. Jadi aku ajak temenku yang jago bikin roti, namanya Meiti. Dia sering jadi pengajar lah roti-roti di Bandung. Jadi aku ajak Meiti sama Dika yang punya martabak mertua juga, yang teman kuliah aku MBA juga dulu, yang selalu bareng aku juga dari dulu kerja. Jadi sekarang kita bertiga bikin itu juga. Oke. Ini kalau tadi kita lihat ya benang merahnya, semuanya itu F&B dan urusannya sama kesehatan. Ada misi apa yang sebetulnya memang pengen dilakukan atau ada pesan apa yang pengen disampaikan dari Gia ke orang-orang soal ya kenapa aku bisnisnya begini, kenapa? Oke. Jadi gini, menurutku setiap orang itu bisa jualan, setiap orang tuh bisa bikin produk. Dan kenapa makanan menurutku? Karena makanan tuh sesuatu yang kita konsumsi sehari-hari dan itu tuh benar-benar bisa jadi dua mata pisau gitu loh. Orang tuh beneran bisa jadi baik atau jadi sakit atau jadi sehat lah, kira-kira in between kayak gitu. Meskipun makan sehat sekali nggak bikin jadi sehat, makan jelek sekali juga nggak bikin jadi sakit. Cuma at least aku tuh pengen make sure setidaknya yang makan produk yang aku bikin, teman-temanku bikin, setidaknya bisa ngasih alternatif yang baik based on bapak aku yang stroke karena lifestyle dan makanan. Lebih kepengen itu aja sih, karena beneran makanan tuh bisa ngerubah kualitas hidup orang. Meskipun sesimpel makan, tapi itu bisa ngerubah mood, ngerubah kualitas hidup, kesehatan, dan lain-lain. Jadi itu sih yang pengen disampaikan. Seringkali ada orang yang berbisnis dengan idealisme itu kan susah jualannya. Memang. Menurut Gia gimana? Memang susah? Karena kan gini, kalau kita lihat ya, oke ngomongin roti ya. Roti itu kan setiap orang pengennya yang visualnya gemes, terus fluffy, empuk, chewy, soft. Yang itu tuh nggak akan kejadian di roti sourdough. Maksudnya nggak akan fluffy roti itu segala macam. Tapi percayalah, setiap produk ada marketnya. Dan kita harus temukan aja produk market fit kita gimana. Dan roti kembang nih mungkin tidak seantri roti-roti yang lain, I know. Tapi aku selalu coba cek customer retention emang. Menurut aku itu lebih penting. Jadi siapa yang udah pernah makan roti kembang lebih dari 10 kali, aku ada datanya. Yang udah lebih dari 5 kali banyak. Nah itu lebih jadi ketenangan hati daripada misalnya viral sekali ngantri dan gak coba lagi. Jadi selalu yakinlah bahwa setiap produk ada segmennya, ada marketnya, dan memang gak setiap produk itu diciptakan untuk semua orang. Oke, jadi kalau ada orang di luar sana yang juga sama punya idealisme tertentu dalam bisnisnya, menurut Gia lanjut aja? Menurut aku lanjut aja, tapi harus realistis juga dan sadar bahwa mungkin sesuatu yang niche, yang sifatnya marketnya lebih niche gitu ya pasti nggak akan bisa nge-grab uang yang sebesar banget. Yang punya segmen yang lebih luas. Dan itu kan sudah diketahui dari awal. Oke. Ada kalau pengusaha dengan idealisme pasti kan ada titik di mana akhirnya benar-benar harus tahu apakah ini memang bisa works atau enggak, realistis tadi. Gia itu matoknya di mana? Matoknya adalah bisa hidup dari sini misalkan contoh ya. Kalau lu masih bisa hidup, kalau teman-teman masih bisa hidup, ya udah lanjut aja. Tapi kalau misalkan ternyata boncos dan nggak bisa hidup, ya udah stop aja. Atau ada kriteria-kriteria nggak dari Gia? Kriterianya OPEX ketutup. Oke. Karyawan jelas kebayar, itu. Ya, jelas. OPEX ketutup, karyawan kebayar, kita masih bisa makan apa yang kita mau, kita masih bisa sesekali jalan-jalan sama keluarga, masih scan kris, masih mencukupi. Kayak gitu-gitu udah more than enough sih buat aku. Oke, jadi intinya making money ya teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman punya idealisme, tapi kemudian ternyata apa yang teman-teman pengen lakukan tidak making money, artinya harus ada yang ditanyakan kembali ke dalam diri. Betul. Gitu ya. Ya, parameternya jelas berarti. Jualannya akhirnya ada yang beli apa enggak. Gitu. Oke. Gia, kalau misalkan di track back lagi dari perjalanan hidup selama ini, jadi hal apa yang mungkin dirasa paling sulit dalam berbisnis? Menjaga mental sih. Mental? Kenapa mental? Kayaknya kalau dari tadi denger baik-baik aja hidupnya gitu. Enggak baik-baik aja. Kacau. Gimana? Apalagi F&B itu kan kayak harus service excellence gitu ya, kayak deliver service excellence. Dan untuk orang-orang yang detail termasuk aku ya, aku tuh masih insecure loh, masih suka ngeliatin kayak repostan foto misalnya ya, di Giga atau di Dona. Ini kayaknya daun ketumbarnya
kurang seger, nah kayak gitu. Jadi lumayan draining energi loh setiap hari ketika kita lumayan masih secara mikro. Daun ketumbar bos. Iya. Zoom-nya luar biasa berarti ya. Tata ini kayaknya platingnya kayak gitu. Karena mungkin ya si jasa F&B itu kan emang harus service excellence-nya yang gitu banget ya. Apalagi tahu sendiri sekarang apa-apa kurang dikit di komentarin rame gitu. Jadi anxiousnya tuh setiap hari. Dan apalagi kalau Mang Ibam tahu brand-brandku tuh cukup lekat sama diriku. Jadi ketika ada yang nggak beres, tanda kutip, kena juga langsung. Ya gitu. Jadi itu sih lumayan anxious sih, ada lah perasaan-perasaan gak nyaman di mental yang aku coba terus jaga sih. Ada kondisi yang pernah di titik rendah nggak dari selama berbisnis ini yang mungkin bisa diceritain sama teman-teman ya sebetulnya aku pernah begini loh, kan kalau tadi kita dengerin rasanya baik-baik aja hidupnya Gia ini ya, ada nggak kejadian-kejadian yang diinget yang berkesan gitu? Ada, dulu gara-gara Tiasa Plant Based balik lagi mundur dikit, itu kan waktu itu naik banget tuh, kayak wah happy cuan gitu. Terus aku bikin lah sister brandnya Tiasa Plant Based, namanya Eat Plant Based. Sempat ada 6 cabang di Jalan Progo, di Jakarta tuh ada di Senopati, ada di PIK, ada di pokoknya macam-macam di Cipete. Nekat buka hampir 6 ya setahun itu, tutup semua dalam setahun. Karena ternyata jadi gini, kalau Tiasa tuh punya segmentasinya tuh kayaknya umurnya young adult. Nah si Eat ini aku coba masuk ke segmen fast food buat anak mudanya tapi plant based. Dan ternyata memang kayaknya si plant based itu untuk market yang lebih adult. Lebih ke yang lebih mature lah. Ternyata nggak masuk lah, intinya segmenting, targeting, positioningnya jadinya ya udah close 6. Dari situ 6 ya, lumayan itu. Dari situ aku takut sekali kalau ngelihat ada tulisan ruko disewakan. Dulu tuh rasanya aku buka gitu. Kalau bisa buka sesuatu, buka langsung. Kayak gitu. Nah dari situ sangat hati-hati sampai sekarang untuk nambah jumlah outlet atau apapun. Jadi ternyata tidak sebaik-baik itu ya teman-teman semua. Namanya pengusaha pasti ada naik turunnya gitu ya. Abis-abisan banget itu. Kalau menurut Bu Gea, selama akhirnya udah pernah mungkin kerja tadi di beberapa tempat, mungkin yang paling Ibam highlight tadi sempat kerja di startup, ngurusin GoFood, terus kemudian akhirnya mulai usaha F&B sampai dengan sekarang. Sebetulnya kalau misalkan ini kita ngambil by spesifik teman-teman yang usaha F&B lagi, kalau mau ikut kayak Teh Gia, sebetulnya kalau usaha F&B itu apa yang benar-benar harus dipastikan? Apakah produknya? Apakah di belakang layarnya begitu ya, misalkan supply-nya, apakah memang marketingnya? Karena aku nggak bisnis F&B ya, tapi mungkin Teh Gia bisa ngasih tips ke teman-teman apa yang benar-benar jadi penting untuk bisnis F&B. Jujur dulu aku masih bisa jawab produk. Dulu. Sekarang jujur aku bingung banget karena kayak cuma Allah yang tahu. Karena gimana ya? Gimana ya kalau jawabannya begitu ya? Kadang-kadang produk udah oke, ternyata marketnya nggak cocok. Kadang produknya mungkin biasa aja, tapi dia punya visual menarik dan banyak di layar kita masuk ke algoritma, dia bisa naik. Ya, jadi benar-benar, tapi pastilah harus basicnya produknya harus baik. Base-nya harus baik. Produknya harus baik dan balik lagi karena produknya baik, insya Allah harusnya customer balik. Itu aja terus yang balik lagi jadi concern aku di F&B sekarang, karena kalau mau ngejar viral, aku nggak sanggup, menurutku ya, karena beneran di Bandung tuh semuanya estetik, semuanya bagus, banyak yang viral. Kalau adu-aduan yang begitu mah, ya semua juga bisa bikin. Ya, yang bisa dikontrol, misalnya di roti kembang ya kualitas produk dan customer retention yang kita jaga. Yang sudah ada, jangan sampai nggak beli lagi. Jadi beneran kita make sure mereka, karena nge-akuisisi customer baru tuh kan sebenarnya selalu lebih mahal ya. Dan nge-akuisisi lagi customer yang udah pergi juga jauh lebih susah gitu. Jadi yang nge-keep yang ada itu yang paling penting sih. Kalau begitu, tadi juga kan udah ada pengalaman tutup nih Teh, jumlahnya lumayan banyak, 6 tuh lumayan. Iya, saya udah ngebayangin ngemodal berapa, nggak making money, terus kemudian ditutup, sampai akhirnya kalau lihat ruko disewakan, udah sampai takut gitu ya. Nah, ya apa yang jadi ukuran buat teman-teman yang usaha F&B, kalau misalkan mereka mau ekspansi, mau ngegedein usaha F&B itu, mereka tuh harus benar-benar sadar dulu. Jangan sampai akhirnya mungkin kejadian kayak apa yang harus disadari Teh? Mungkin ya balik lagi, temukan dulu produk market fit-nya dulu. Jangan kayak
tiba-tiba mungkin kalau dari Gojek juga aku belajar mungkin apa-apa tuh harus lihat data. Kayak harus ada data drivennya dulu baru mau scale up atau apa. Mungkin kayak sekarang nih roti kembang kita dari 2024 September, sekarang 2026 kita udah lihat nih polanya. Oh kayaknya dia menemukan produk market fit-nya nih. Nah baru nih sekarang kita mau dipikirin yuk kita coba gedeinnya yuk gimana. scale up usaha ini menjadi sesuatu karena kita punya database customer yang oke, udah mulai produknya diterima dan lain-lain. Jadi kayaknya itu yang paling penting juga sih untuk kita kalau mau scale up atau ekspansi beneran merhatiin data juga. Oke. Nggak banyak orang yang bisa lihat data. Gimana caranya lihat data teh? Lihat tinggal lihat aja kayak di let's say kayak di WA. Kita kan banyak juga yang kayak orderan datang via WA. Terus ya udah dilihat aja udah berapa kali dia datang segala macam. Okay. Atau kalau harus misalnya dibikin detail berarti ya. Harus dibikin detail. Kalau misalnya di Roti Kembang kita juga punya loyalty card yang pakai stem gitu. Berapa banyak tuh yang udah sampai ngisi 10 stemnya dan dibalikin ke kita untuk ditukar hadiah. Hal-hal kayak gitu tuh bisa jadi indikator orang kembali lagi. Oke, Teh Gia. Kalau tadi kita dengar perjalanan hidupnya Teh Gia ini, salah satu hal yang menarik itu adalah ternyata dalam berbisnis, akhirnya di setiap bisnisnya Teh Gia itu ada partner-partnernya. Kan ada tipe orang yang saya nggak pernah mau punya partner, saya pengen sendiri aja. Iya. Gitu ya. Nah, Teh Gia ini akhirnya punya partner. Apa yang mendasari Teh Gia merasa harus punya partner dan bagaimana akhirnya Teh Gia memilih partner? Kalau misalnya yang nggak berpartner sebenarnya ada waktu kayak Tiasa itu aku sendiri. Sisanya mungkin kayak investor gitu ya. Berpartner itu ternyata lebih seru ketika apalagi kalau kita sadar waktu kita udah nggak sebanyak itu. Oke. Dan pastikan mungkin partnerannya ya sama yang nggak beririsan. Misalnya baik lagi deh kalau ke Roti Kembang urusan produk, roti, baking serahkan dan percayakan ke Kameti. Yang memang ngerti. Iya ngerti. Kalau sosial media KOL spesialis gitu-gitu ya ke Dika, content creation segala macam. Sisanya mungkin kayak operational, finance atau sales day to day-nya apa-apa ke aku ya berarti di aku. Yang penting tuh nggak beririsan kayak di Giga, misalnya Gia urusan jualan, marketing dan lain-lainnya kita develop menu bareng. Habis itu Gia fokus di production, di anak-anak kitchen segala macam. Aku sisanya. Jadi selama nggak beririsan dan percaya kalau itu mah jatahnya si itu, kerjaannya si itu, harusnya tuh bisa aman. Karena biasanya pembagian kerja yang nggak jelas yang bikin runyam atau enggak yang ngerasa capek sendiri. Oke, jadi punya partner itu bukan sebuah keharusan. Bukan sebuah keharusan. Tapi kalau punya partner harus tahu peran kita di mana dan itu dilengkapi sama partner kita. Iya, dan tahu boundaries aja gitu. Kayak misalnya Definisi harus tahu boundaries itu gimana, Teh? Kalau misalnya let's say di Kembang Kameti yang lebih tahu produk dan baking, jangan tiba-tiba kita jadi masuk ke kitchen terus lo ini harusnya bagaimana gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi lebih ke ngehargain partner juga dan field-nya dia. Karena kan kita udah partnering berarti percaya sama apa yang dia bisa kasih ke tim. Banyak orang di luar sana yang mungkin juga Teh Gia tahu itu akhirnya clash sama partnernya. Menurut Teh Gia, bagaimana akhirnya kita benar-benar bisa kalau punya partner tuh langgeng gitu. Apakah dari milihnya dulu? Apakah memang dari bagaimana cara berinteraksinya atau gimana menurut Teh Gia? Kalau menurut aku ya dari cara interaksi. Nah ini juga hanya Allah lagi yang tahu. Kayak let's say aku misalnya diajak berpartner sama Dika di Martabak Mertua di yang Cimahi. Dulu juga kita emang teman sekelas sama Mas Alannya juga. Terus berjalan kerja bareng, terus sekarang bikin kembang bareng-bareng. Itu semua tuh kayak flow yang terjadi begitu saja dan nggak di set up. Bahkan mungkin kalau ditanya ada hitam di atas putih yang gimana tuh sebenarnya nggak ada juga. Jadi kayaknya emang trust dan build by time juga. Time will tell tuh kayak bener. Yeah. Tapi kalau kita udah dapet kondisi punya partner yang zong, aku punya sih dulu adalah, tapi dia lebih kayak investor. Ya. Bukan yang kayak partner gitu, itu bisa juga ya udah itu dijadikan pelajaran. Oh berarti mungkin kriterianya nanti jangan yang ke arah sana deh gitu. Nyarinya lagi dan emang sialnya lagi-lagi baru bisa diketahui partner kita oke dan enggak setelah kerja bareng. Oke. Ini menarik sekali soal bisnis, tapi sekarang mungkin kita agak nge-switch sedikit Teh Gia. Belakangan ini kita ngelihat Teh Gia ini aktif banget di sosial media. Khususnya nama kontennya apa? POV Gia begitu ya. Dan teman-teman juga mungkin pernah lihat, sebagian dari teman-teman juga tahu. Nah, sebetulnya
Kenapa akhirnya Teteh ngonten? Jadi sebenarnya karena banyak keresahan. Oke. Kalau orang yang kenal aku, sebenarnya aku tuh suka bawel dan segala dikomentarin, tapi di story Oke. dengan tulisan-tulisan Oke. panjang gitu dan ya gitulah. bisa jadi titik-titik bahkan Bisa jadi begitu ya, ada titik-titik berapa bahkan, seriesnya. Segala hal banyak keresahan di dalam diri sebenarnya. Jadi si POV Gea itu cuma ganti format aja sih dari Gea yang biasanya rewel di story. Sekarang di dalam format video dan ternyata menyenangkan juga, bisa semacam terapeutik gitu. Jadi ngeluarin apa yang ada di kepala sambil juga bisa ngasih referensi dan lain-lain. Karena mungkin kalau orang dengar keresahan aku terus kayak, kenapa sih ini orang resah mulu, ngomel gitu. Kenapa Jadi, ada terus ya gitu? Ya, jadi ya haruslah diselingi dengan rekomendasi atau info-info yang mungkin teman-teman perlu tahu juga. Oke, tentang tapi Bandung utamanya. Sekarang kan makin rame ya Teh ya. Ada misi yang sedang dilakukan nggak di sosial media yang akhirnya terjadi atau diputuskan setelah akhirnya ya berjalan sekian waktu di sosial media? Ada. Jadi gini, aku punya kesedihan pribadi di mana ada restoran yang aku suka, beberapa tuh jadi sepi dan ada yang tutup juga gitu di Bandung yang aku suka. Terus aku mikir, kan sekarang apa-apa yang rame tuh yang viral dan lain-lain. Jadi aku tuh emang punya hobi masuk ke restoran yang sepi dan kosong gitu. Dan secara random yang nggak harus lihat referensi dari mana-mana. Dan kalau enak, aku bisa share ke orang dan biar orang juga bisa coba. Karena biar semuanya sama-sama sustain aja gitu. Karena agak sedih karena nggak semua restoran punya kesempatan yang sama untuk muncul terus di layar handphone kita. Jadi itu salah satu yang jadi triggernya juga kenapa aku pengen bikin konten itu. Sama banyak juga keresahan-keresahan kayak sedih kalau lihat komen-komen misalnya orang nge-review apa terus ada yang komen kayak B aja itu mah gitu. Enakan yang ini kayak why gitu. Sedangkan setiap pengalaman orang datang ke restoran itu kan beda-beda. Mang Ibam datang ke restoran A lagi zong misalnya pelayanannya lama dan lain-lain, tapi pas aku datang semuanya lagi baik-baik aja. Dan Mang Ibam kan nggak bisa juga di kolom komenku yang lagi seneng ini kayak jadi party pooper atau killjoyku yang ngerasa sebaliknya. Ya gitu. Mungkin lebih ke keresahan-keresahan itu juga karena aku ada di dua sisi gitu ya. Aku suka ngonten, tapi aku juga pelaku F&B-nya. Jadi aku ngerti how it feels. Jadi mereka di situasi indis ekonomi yang serba sulit gitu. Dan orang tuh suka bilang gini, itu kan cuma komen, itu kan opini. Dulu aku pernah belajar di komunikasi ya, karena dulu anak komunikasi. Opini kita yang kalau kelihatan terus-menerus, itu bisa jadi kayak fakta, tanda kutip. Karena terlalu sering terlihat, dan jadi seakan-akan kita ngerasa itu jadi opini itu ya jadi kenyataan gitu. Sesuatu yang disampaikan berulang-ulang itu bisa jadi fakta, sesuatu yang tanda kutip. Jadi realnya begitu. Jadi realnya begitu. Padahal balik lagi pengalaman setiap orang tuh berbeda. Makanya kadang kalau ada yang ngomen B aja gitu ya, aku suka reply. Maksudnya gitu. Buat aku sih nggak B aja. B ajanya aku, nggak B aja. Nggak B ajanya kamu, nggak B aja untuk aku. Oke. Ya, kayak gitu sih. Berpengaruh terhadap bisnis atau enggak? Dengan akhirnya Teh Gea ngonten? Berpengaruh lagi, alhamdulillah. Oke, yang jadi pertanyaan adalah kalau orang di luar sana juga mau ngonten, apakah menurut Teh Gea harus dilanjutin untuk konten atau sebetulnya setiap bisnis punya formulasinya masing-masing dan setiap orang juga punya formulasinya masing-masing? Oke. Apakah kan kalau Teh Gea nih, alhamdulillahnya ngonten bisnisnya juga ikut naik. Tapi apakah itu adalah sebuah formula bahwa bisnis sekarang harus konten? Orang yang berbisnis harus konten, gimana Teh? Itu aku baru juga obrolin kemarin sama mentor. Aku juga masih mentoring bisnis sama mentorku. Aku tanya, penting nggak sih founder ngonten segala macam? Sebenarnya balik lagi, karena banyak juga yang pengen di balik layar. Tapi untuk makanan, sebenarnya aku juga mau bilang, itu salah satu bentuk kejujuran dari brand-brand yang kami pegang aja sih. Ketika foundernya mau muncul, brand ini nggak ada yang harus dikhawatirkan untuk kamu consume. Kalau kamu ngerasa ada yang kurang, ada apa-apa, kamu bisa loh langsung bilang nih ke aku segala macam untuk kita bisa fix dan improve. Itu bagian dari proses dan kejujuran brand sendiri aja sih sebenarnya. Nggak harus, itu pilihan. Karena banyak juga ada yang, kemarin mentorku bilang, kamu mau milih high profit atau high profile? Nggak, terus aku kayak bingung juga jawabannya. Aku siapa yang nggak pengen profit, tapi bukan juga jadi pengen high profile, tapi pengen ya jujur aja sama proses apa adanya. Mungkin banyak juga misalnya pengusaha yang selalu ngeliatin sisi manisnya usaha aja dan lain-lain. Aku pengen bikin ini lebih real aja. Kalau misalnya ada naik turunnya, ada ceritanya, ada prosesnya dan lain-lain. Oke. Sampai di titik ini,
Teh Gea sudah merasa sukses atau belum? Belum lah. Ada hal-hal apa lagi yang mungkin pengen di-achieve? Di usahanya boleh mungkin? Di Di usaha pribadinya juga boleh mungkin? sejujurnya aku tuh pengen banget, let's say kalau soal salary ya, pengen banget loh bisa ngasih salary yang bagus sama semua. Meski sekarang memang susah juga nyari omset dan lain-lainnya, aku lebih ke situ sih goal utamanya. Kalau misalnya ngomongin 5 tahun jadi apa, 10 tahun jadi apa, untuk di Bandung yang kompetisinya terlalu edan, tempat baru buka setiap minggu, kayaknya rasanya untuk bertahan saja Sudah alhamdulillah. sudah alhamdulillah. Sukses yang lain juga, ini juga kan katanya ada istilah itu loh, Mang. Jadi setiap orang tuh setiap nyampe milestone tertentu, sukses dan goalnya tuh jadi geser lagi, jadi geser lagi, jadi geser lagi. Jadi sebenarnya emang nggak pernah cukup juga sih. Oke. Jadi yang selama kita ngerasa cukup dengan bayar kris, makan masih bisa sukses transactionnya, ya udahlah gitu. Oke. Tapi dibilang sukses enggak sih, kayak belum, masih jauh juga. Masih jauh ya Teh ya. Kita doakan sama-sama Teh Gea ini makin sukses makin mas. Amin. Amin. Yang jadi pertanyaan juga Teh Gea, ini kan di luar sana juga ada orang-orang yang mungkin setelah akhirnya nonton video ini pengen belajar dari kehidupannya Teh Gea. Boleh nggak sih, apa hal yang paling Teteh syukuri, Teteh ceritain setelah akhirnya Teteh memutuskan jadi entrepreneur? Jadi mungkin kayak motivasi, kenapa orang harus jadi entrepreneur? Tapi di sisi yang lain, menurut Teteh, apa yang orang harus jaga saat akhirnya dia jadi entrepreneur? Karena kan jadi entrepreneur tuh nggak mudah ya. Ada yang mungkin punya kesempatan untuk masuk ke sistem dan belajar sistem dulu. Ada yang memang karena kondisi akhirnya harus langsung jadi entrepreneur. Tapi kan mereka nggak tahu panduannya gimana, harus ngapain. Gimana Teh? Menurutku, sekarang kan ibaratnya banyak banget orang yang ngajakin orang, ayo jadi entrepreneur segala macam. Tapi menurutku sejujurnya nggak semua orang bisa. Oke. Jadi jangan terbawa kefomoan banyak yang jadi entrepreneur dan ngerasa yang kerja itu nggak lebih keren dari yang entrepreneur. Karena kesannya tuh jadi entrepreneur tuh keren, Mang. Tapi padahal menurutku tuh itu cuma beda cara nyari uang aja. Karena balik lagi di bisnis entrepreneurship pasti kita tahu lah ya, daripada bisnis game ini lebih kayak mental game. Kayak mental yang selalu harus diobok-obok setiap hari, anxiety yang harus kita manage dan lain-lain. Tapi kalau mau dicoba, silakan dicoba. Kalau mau dicoba boleh dicoba. Tapi ya mungkin perlu banyak persiapan dulu ya, atau dengan kerja dulu. Dan kalau untuk ibu, utamanya aku ibu, punya 1 anak, kita masih bisa loh jadi diri kita sendiri dan ngejar mimpi-mimpi kita meskipun kita udah jadi seorang ibu. Selalu ada kesempatan aja kalau kita mau mencoba. Dan jujur aku nggak terlalu percaya work-life balance, Mang. Oke. Itu juga yang mungkin selalu jadi keluhan orang nih, kayak aku hidupnya udah nggak balance. Karena apalagi merintis ya, bukan pewaris gitu. Work-life balance tuh emang almost nggak ada. Jadi yang ada work-life mix gitu ya, udah nyampur. Udah work-life integration yang udah cari waktunya masing-masing, mereka bersinergi sambil kita ngerintis mimpi kita gitu sih. Oke. Pernah ada yang disesali nggak dalam hidup? Yang kayaknya harusnya saya belajar ini dulu deh, harusnya saya melakukan ini dulu deh. Atau sebetulnya yang nggak ada, biasa aja gitu? Harusnya mungkin lebih belajar finance kali ya. Oke. Karena kadang-kadang Core itu ya untuk orang entrepreneur, core. Ya, karena mostly yang fokusnya yang aku lihat apalagi di F&B itu lebih ke marketing, KOL, eksternal, gimana tempatnya bagus, gimana produknya ini. Tapi padahal sebenarnya finance tuh nggak kalah penting. Mungkin kalau kita bisa efisien di belanja, profit bisa naik tanpa harus ngeluarin budget marketing yang lebih. Contoh, I wish aku bisa lebih belajar finance sih dulu. Oke. Pertanyaan terakhir, kalau ada teman-teman yang di luar sana sekarang sedang jadi entrepreneur atau pengen jadi entrepreneur, pesannya Teh Gea apa? Ini ada bagus banget nih. Aku baru baca kan kemarin dan dengar juga founder Tuku bilang kayak kalau mau bikin bisnis tuh yang kira-kiranya proposal bisnisnya akan di-approve sama Tuhan, kata dia. Dan itu benar karena maknanya tuh bukan jadi bisnis yang paling sempurna, yang paling sukses, tapi intinya bisnis yang ada keberkahan di dalamnya dan manfaat buat sekitar. Make sure itu sih, dan itu juga yang jadi pegangan aku untuk selalu bisa kasih nilai-nilai baik sedikit banyak dibandingin selalu ngomongin profit aja. Mantap ini. Kata founder Tuku, bukan kata Gea. Kalau kata Gea ada nggak? Kata Gea, ikutan itu aku setuju. Oh, oke. Karena yang dicari keberkahannya. Siap.
Terima kasih Teh Gea sudah Terima hadir kasih. dan mau ngobrol-ngobrol bareng dengan kita. Tepuk tangan dulu buat Teh Gea. Thank you. Kita doakan usahanya makin lancar, makin melesat. Amin, dan ya Allah. tentunya kalau buat kita, karena tadi juga sudah diingatkan ya, kebermanfaatannya makin bisa dirasakan oleh banyak orang. Amin. Dan berkah. Itu aja, hatur nuhun, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Ah.